Jadi memang efek bullying ini sangat luar biasa. Jadi bapak-bapak berharap ya semua bapak ibu guru juga berharap bahwa di sekolahan SD Benanyar ini tidak ada yang melakukan pembulian, apalagi menjadi korban pembulian ya. Lanjut ya. Nah ini nih. Ini sebenarnya mau saya setelkan video tapi suaranya nggak masuk nanti. Ini Pak. Maka pakai. Baik, sambil Pak Aang mau membenahi laptop yang ada, saya mau titip pesen. Ini pesen singkat saja buat adik-adik, tolong diam ya. Bahwa polisi mau pesen bagi adik-adik yang pernah membuli dan adik-adik yang pernah jadi korban bullying. Pesannya apa? Satu, untuk yang adik-adik yang pernah berbuat membuli temannya. Yang belakang dengar kelihatan. Nah, yang belakang dengar ya. Nah, coba Pak Fandi, saya tanya yang belakang, saya tak jalan ke belakang. Saya pengen tahu anak-anak soleh-solehannya Benanyar ini gimana. Ayo, masa saya dari sini aja. Adik, tadi sudah diterangkan sama Pak Aang dan Pak Fandi apa yang dikatakan bullying. Apa bullying itu? Siapa yang bisa menjawab ke sini? Sini. Aniaya, Terus? memukul, melakukan kedua orang tua, nama kedua orang tua. Berarti memanggil nama kedua orang tua itu termasuk bullying? Apa? Nah, itu betul ya. 100 untuk Mas apa ini? Nanti dapat kue dari Pak Fandi ya. Ya, Pak Fandi nanti dapat kue ini Mas apa ini? Mas Ilham. Saya pengen perwakilan dari putrinya yang belakang. Ayo, tadi ada dapat hadiah. Tadi ada bullying di sini. Yang mau, yang berani Terus ada bullying. dapat hadiah. Nah, ini. Ayo dari putrinya, apa yang dimaksud dengan bullying non verbal? Ayo kasih contohnya. Bullying non verbal. Ini tadi ada dari siapa namanya Mas? Mas Ilham. Bullying fisik ya. Termasuk memukul ya. Dan memanggil anak dengan nama orang tua. Jadi adik-adik, ayo perwakilan cewek, ayo saya dapat kue nih dari Ibu Polwan, ayo apalagi bullying. Salah satunya tadi apa? Ayo yang cewek. Bentar, ceweknya dulu. Ada bullying verbal, terus ada bullying apa lagi? Non. Nah, Mbak siapa namanya ini? Mbak Cantik. Mbak Cantik siapa ini namanya? Gak boleh ngantuk, makanya gak boleh ngantuk. Perhatikan. Kasih jalan. Benanyar 1. Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah. Yes. Apa? Bullying verbal apa contohnya? Memukul, Itu fisik. Ya, terus? Apa lagi? Kalau bullying fisik contohnya apa? Bullying fisik apa contohnya? Itu kewaling. Memanggil nama orang tua. Terus kalau kita ada temannya itu jalan terus kita jegal itu bullying apa? Ya, ini bahasa apa namanya? Dapat kue 1 dari ya. Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Dari teman-temannya. Nah, terus adik-adik saya kasih pertanyaan lagi. Kalau memalak, ada nggak dari SD ini suka memalak? Temennya punya saung 5.000 harus
adik-adik sudah banyak yang paham. Jadi adik-adik ini yang sangat parah, yang saat ini lagi jadi tren. Tolong ya adik-adik dengarkan. Halo. Saya bilang 1, 2, 3 diam. Jadi dengarkan Bapak Ibu untuk bicara ya. Ayo, kalau kalian tidak ngantuk, saya pengen tahu yang sebelah kanannya. Nah, saya pengen tahu pegang hidung sebelah kanan. Ayo, hidung sebelah kanan tentunya siapa? Hidungnya siapa? Nah, sudah selesai. Nah, saya pengen tahu kekompakannya teman. Kita diam lagi, ya. Diam lagi. Adik-adik, jadi sudah banyak yang paham ya bullying. Nanti pesan sama orang tua, sama keluarganya bahwa bullying itu bisa dikenakan pasal ya. Kalau sampai mengakibatkan apa? Luka fisik dan sampai menderita apa? Mental stres. Tadi sudah diterangkan sama Pak Aan dan Pak Fandi ya. Ancaman hukumannya Pak. Adik-adik, sebetulnya ini ada contoh video yang bagus. Jadi adik-adik kalau diterangkan biasanya kan kurang paham. Kalau lewat video sebetulnya langsung efek, karena ini nggak bisa ya, videonya nggak bisa ya. Rasanya kurang apanya Mas Am? Shotnya kan? Apa gimana? Bluetoothkan sini ya. Di bluetoothkan sini mana nggak kena? Bluetooth. Bluetooth. Sambil nunggu videonya bisa diputar, saya berpesan kepada adik-adik ya. Satu, yang pernah menjadi seorang pembuli atau yang pernah membuli kepada temannya, saya berpesan satu, jangan pernah diulang lagi. Yang kedua, seorang pembuli, kamu jangan merasa paling hebat, entah kamu merasa paling kuat secara fisik atau kamu merasa paling pintar. Menampilkan video ya. Kita tolong Pak Guru. Ini laptopnya nggak bisa. Atau kamu merasa paling pintar sehingga kamu halo. Diam dulu, Pak. Atau kamu merasa paling pintar sehingga kamu membuli temenmu yang nggak seberapa pintar, kamu katakan bodoh atau kamu katakan kurang pintar atau kamu katakan apalah. Tolong jangan seperti itu ya. Adik-adik ya, yang merasa fisiknya lebih besar atau yang merasa pintar, kita biasa saja. Karena apa? Karena survei membuktikan bahwa yang bersekolah paling pintar belum tentu dia akan nanti berhasil menjadi orang yang sukses ya, belum tentu. Makanya walaupun kamu pintar, jangan pernah sombong atau kamu melukai hati teman kamu yang kurang pintar dengan perkataan kamu yang membuli teman-teman kamu ya. Terus yang kedua, saya berpesan kepada halo. Diam ya, 1, 2, 3. Adik-adik diam dulu biar Bapak Ibu kalau menerangkan nggak ngotot ya. Diam dulu ya. Nah, sambil menunggu guru membetulkan video, nanti kita tonton sama-sama ya. Sambil Pak Fandi menerangkan. Saya minta diam dulu. 1, 2, 3. Kok masih ada kayak tawon? Ayo, bisa diteruskan kan? tangan saya tidak akan turun kalau adik-adik tidak diam. Nanti kalau adik-adik masih ngomong, nanti saya yang diam, gantian adik-adik yang ngomong di sini. Oke? Perjanjiannya seperti itu, oke? Nah, saya lanjutkan. Pesan yang kedua untuk yang pernah menjadi korban bullying, ya.
yang pernah dibully sama temennya atau dibully sama seniornya atau mungkin bahkan ada yang pernah dibully sama bu guru? Ada nggak? Untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkat. Ya, jadi yang pernah menjadi korban bullying, saya minta tolong yang tindakan pertama yang adik-adik lakukan, jangan disimpan sendiri perasaan adik-adik yang tertekan itu karena dibully. Luapkan dengan cerita kepada teman terdekat adik-adik. Selanjutnya kalau masih adik-adik menjadi korban bullying merasa tertekan, masih ada mental yang adik-adik yang bersedih atau gimana, curhat kepada orang tua. Cerita apa adanya, biar nanti orang tua ngasih solusi. Ya. Adik-adik. Terus yang ketiga, pesan terakhir, kalau adik-adik pernah jadi korban bullying, entah adik-adik dikatakan kurang pinter atau dikatakan fisiknya kurang inilah, jangan bersedih. Yakinlah mental adik-adik dengan sendirinya nanti akan terlatih. Karena adik-adik pernah diolok-olok, adik-adik pernah diremehkan, maka adik-adik harus lebih semangat, ya. Harus ditunjukkan bahwa saya tidak seperti itu. Saya nanti pasti bisa. Saya harus semangat untuk apa? Menyalip. Apa menyalip bahasa Indonesia? Menyalip itu apa bahasa Indonesia? Mendahului. Nah, adik-adik harus punya semangat. Nanti semangat suatu saat belajar. saya tunjukkan, saya pasti bisa mendahului kamu yang pernah membuli aku. Saya lebih sukses dari kamu, ya. Harus semangat, oke? Semangat ya adik. Nah, Adik-adik, ini adalah generasi penerusnya ibu guru, bapak polisi. Nanti 10 tahun yang akan datang, kok 10 tahun 7 tahun yang akan datang, habis ini kan kelas 6, terus SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 7 tahun. Sampai-sampai ini adalah penerusnya bapak ibu guru dan ibu polisi. Saya yakin insya Allah ini ada salah satunya nanti yang jadi polisi dan jadi polwan. Amin. Nah, ini tadi dari rekan kalian ada yang tanya, Bu, pengen jadi polisi itu apa aja yang dipersiapkan? Loh, ini pinter ini, berarti jenius, nyimak sekali. Ya, 1, adik-adik harus rajin beribadah. 2, harus pinter, jaga fisik. 1, mata tidak boleh mim, kaki tidak boleh luka sedikit pun ataupun nanti membekas. Apa itu namanya? Keloid, apa itu namanya? Nah, luka yang nggak bisa disembuhkan. Makanya pesannya Pak Awandi tadi benar, adik-adik harus banyak berprestasi. Paling tidak semua anak punya kelebihan masing-masing. Sampai melangkah dari rumah minta doa orang tua, Bu, ayah, ataupun mama, papa, abi, umi, doakan Ananda mau sekolah. Doanya pintar ya Bu. Begitu enggak adik-adik? Adik-adik kalau selesai sholat doanya di mana? Hah? Kalau pagi di sekolah kan diadakan sholat duha enggak? Ya. Sholat duha, kemudian doa al-maksurat, ya. Doa mau belajar. Makanya pesannya Pak Afandi tadi dan Ibu Polisi dan Ibu Guru, jangan banyak membuat masalah. Salah satunya adalah bullying. Kalau adik-adik ataupun anak-anakku semua ini merasa tertekan, curhat sama bapak ibu gurunya. Dan saya pesan untuk bapak ibu gurunya juga, kalau dicuali anak didiknya nggak usah di floor ke depan umum. Nanti adik-adik akan merasa hatinya tertekan. Itu yang sekarang lagi tren. Yang kedua, kalau memang tidak bisa ke ibu guru, ke orang tua, ke orang tua pun harus bijak. Jangan langsung ke sekolah marah ya. Nanti bisa koordinasi dengan bapak ibu guru. Ini contoh juga, misalnya
Mari kita di simak SD Negeri Cerdas Bencana. ya. Dra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Sekarang mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Ais, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono, tukang onar. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Dia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu gak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke bu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor bu guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau bu guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo itu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. keesokan harinya Okto berani
untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke bu guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Frankie. Jono, Frankie, ke ruang ibu guru sebentar ya. Waduh, kenapa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usul sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Ah, sepertinya iya Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, bu guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berkembang dengan baik. Nah, tadi itu adalah contoh video pembulian yang berakhir dengan bahagia ya. Jadi dia membuli akhirnya meminta maaf kepada korban pembulian. Dengarkan dulu. Padahal tadi pembuliannya hanya mengejek ya. Ngejeknya apa tadi? Apa? Apa? Ya, kribo, klimis, kribo, klimis. Nah. Istirahat ya. Lambe ini siapa itu mau? Ya istirahat ya selesai nanti. Lambe. Benar. Joko. Sedikit aja 5 menit lagi habis itu nyanyi. Tadi dalam video ya. Kilometer. Dengarkan dulu, kalau mendengarkan cepat selesai, cepat istirahat pulang. 5 menit saja ayo. Tadi di video kan ketika ada yang dibully, apa tindakannya temennya? Membantu ya. Jadi kalau ada yang dibully, temennya terutama harus mau membantu untuk menguatkan mentalnya ya. Terus menyarankan
agar melaporkan kepada ibu guru ya, karena pembuliannya terjadi di sekolah, atau ke orang tua juga dilaporkan juga tidak apa-apa. Jadi jangan dibiarkan ya Pak. Nyanyi Pak ya, yang nyanyi aja video kuning dulu. Nah, lakukan aja. Sekarang nyanyi karena berdiri semua, kita nyanyi bersama-sama. Berdiri, berdiri. Ayo, ayo. Ayo nyanyi. Ayo, habis ini istirahat katanya Pak Guru. Ayo berdiri. Ayo berdiri semua. Ayo yang benar, tepuk tangannya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak mukul-mukulan, tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak mukul-mukulan, tolong dan sayang dengan teman. Dan lagi, sekali lagi. Ayo. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Terima kasih. Ya, tepuk tangan semuanya. Baik, silakan duduk kembali. Belum duduk kembali. Ya, duduk kembali. Duduk dulu. Masih jam 9:30. Sabar, sabar. Sabar, masih 9:10. Istirahat nanti kan terus pulang kok. Ya. Lapar Pak. Gimana? Lapar. Lapar ya. Iya ini habis ini selesai. Jadi dengarkan dulu. Kalau diam cepat selesai. 1, 2, 3, diam dulu. Undang-undang apa? Ya. Benar. Jadi sama dengan yang seperti yang berbeda tadi. Sama enggak? Pun gitu aja. Nah ini yang terakhir ya. Jadi pembulian itu bisa dikenakan pasal ya. Nah ini ya. Perhatikan yang belakang Ya, perhatikan. pasalnya ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya. Ya. Dibaca. Ayo coba. Siapa yang bisa baca? Ya. Ayo, sini yang keras. Biar dibaca siswa. Kemudian diwoco, ayo.
biasa mau coba ya. Atau kunjungan. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau UU 35 Tahun 2014 Pasal 76 C. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksi bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76 C. Pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Oh, pidananya 3 tahun 6 bulan. Nah, lanjut. Dan atau denda maksimal 72 juta rupiah. Dendanya 72 juta rupiah. Ya, silakan duduk. Jadi itu ancaman hukuman bagi pelaku pembulian. Jadi jangan sampai adik-adik melakukan pembulian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Susan. Adik-adik, terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu tolong garis bawahi bahwa bullying ini jangan main-main. Ada ancamannya 3 tahun 6 bulan dan denda 72 juta rupiah. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak Ibu guru. Bila kami dari tim Sabina Polres Jombang ada kesalahan atau kekeliruannya, kita sebagai manusia biasa mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.